Mari lanjutkan Su. Tadi gimana? Udah. Udah kan Udah. urusan ini yang ciri. Om sepertinya bisa membaca doa saya loh. Benar Om. Kemarin waktu suhu dari Taiwan datang, kita melakukan Liang Huang Bao Chan ya. Di Guantebeo itu 6 hari atau 5 hari ya? 6 hari ya. Jadi waktu hari pertama itu saya benar-benar bersujud, saya minta Kuan Im Pusa, kalau benar-benar mau diminta terlalu banyak Om. Jadi saya singkat, saya bilang semoga Kuan Im Pusa punya cepe, welas asih bisa mengajarkan saya, bisa saya aplikasikan untuk memandang baik kawan ataupun yang tidak saya senengin, itu saya bisa melihat mereka apa adanya Om. Amazing. Bukan sebagai musuh. Jadi waktu itu saya benar-benar sujud, benar-benar dengan hati, semoga apa yang akan saya lalui baik atau tidak baik karena perbuatan saya yang karena ketidaktahuan atau keinginan saya yang serba tidak berkecukupan ini diringankan, seperti itulah. Saya benar-benar sujud pagi itu ya. Jadi setelah itu saya ya berkegiatan seperti biasa, baca, saya udah bertekad saya harus baca ini buku gitu loh. Jadi waktu siang harinya waktu kita istirahat kan, kebetulan kan kita di panitia yang di depan, saya pas kesana kan mereka lagi bercanda gitu. Dia bilang, oh ini si ini, dia loh ini. Dia bilang, ini kakaknya si A gitu. Jadi si A bilang, waktu itu saya datang, saya dengar, mana mau si A ini mau sama si B, saya bilang. Dia maunya sama si C. Jadi si A ini langsung marah, tersambar. Saya cuma biasa kalau Lieven yang dulu. Lieven yang belum benar-benar berdoa. Mungkin saya sudah meledak. Mari gitu loh. Yeah. Gitu. Jadi saya waktu itu bilang, dia langsung menyambar, lu jangan ngomong seperti itu ya. Dia sudah seorang nenek orang, sudah punya cucu, sudah punya suami. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Saya robek nanti mulutmu, katanya. Jadi saya bilang, kita ini cuma bercanda loh, Ko. Iya. Nah, saya bilang, saya cuma bercanda. Nggak boleh ngomong, ku tampar nanti kau. Kalau Lieven yang dulu. Iya. Mungkin saya sudah kasih pipi kanan Om. Iya. Cuman kan waktu itu terbersihkan apa yang saya minta. Kenapa lawan gitu loh. Jadi saya bilang, tenang Ko, ambil nafas Ko, tenang. Kita cuma bercanda gitu loh kan. Jadi Wang nggak komen, tapi dia kasihan mukanya udah merah kali. Aku takut dia darah tinggi juga. Kan? Nah, betul. Jadi waktu itu saya nggak tanggapin, saya cuma denger. Saya bilang pusat cepe. Saya tahan pusat cepe gitu. Jadi habis itu udahlah pergi. Saya pikir saya lulus Om. Saya pikir saya lulus, bahwasanya saya bisa konsisten dengan apa yang saya minta dari Kuan Im akan welas asihnya. Yeah. Memang saya lulus waktu itu Om. Lulus hanya sebatas jentikan tangan aja Om. Habis itu saya kalah lagi Om. Tahu Om. Memang waktu itu saya tidak marah Om, tapi saya bilang semua orang,
marah saya loh, begini loh. Berarti saya nggak lulus ya sebenarnya ya Om ya. Oh, lulus, tetap lulus. Tetap lulus. Jadi Ko Apel bilang kan, maunya itu dipertahankan 24 jam paling tidak. Tergantung. Cuma sebentar. Ya, kamu bilang begitu boleh kok. Sudah lulus ini, sudah lulus. Habis itu semua orang tahu Om. Bahwasanya saya lulus Om. Sebagai pembalasan dendam. Oke. No, it's okay. Tapi ini loh, betapa indahnya ya tahu. Ya, pada saat itu kamu tahu, bukan berarti kamu merasa salah gini. Cuman kamu tahu apa yang kamu lakukan menyebabkan penderitaan orang lain. Bukan kamu salahnya itu apa begini, tapi ini loh. Ngomongan ini kalau meskipun benar, padahal ya nggak benar ya, tapi apa setengah benar gitu ya. Tapi kamu tahu ternyata kita ini tidak tahu efeknya seperti apa. Nah, yang membuat Leven lulus itu karena Leven lihat bahwa you make him suffer, ya. Orang itu suffer gitu, makanya udahlah, cuma jogging gitu kan ya. Tapi di dalam ya masih ada ya, tunggu nanti. Itu enggak loh Om. Hah. Iya loh. Iya, betul. Ini saya cuma diam. Betul. Menikmati itu aja. Menikmati kan. kemarahan gitu. Mereka pun bela. Mereka juga terkejut Om. Kenapa dia bisa ngomongnya sekeras itu dan Betul. sekencang itu. Ini- Padahal kita dalam kondisi bercanda. Betul. Ya, memang ini loh. Apa ya? Hidup ini semakin kita tahu ya. Persoalannya kan karena kita nggak tahu tadi. Tapi landasannya yang pelasase itu benar sekali. You know, kamu selalu harus lihat betapa kita ini begitu mudah membuat orang upset. Itu, tapi bukan kamu loh sebetulnya. Yang bikin upset itu sebetulnya di dalam pikirannya mereka itu entah ada rasa bersalah, entah ada rasa semua. Dikatakan tidak mungkin kemarahan itu disebabkan dari luar. Percikannya ya omongan Leven, tapi yang membuat pung itu mesti dari dalam. Sudah ada ketidak-happinessan, udah ada kejengkelan, udah ada apa. Ini yang membuat itu marah. Tapi ya oke. Sebenarnya oke sih. Very good. Lulus kamu. Lulus. Makanya saya bilang, makanya kamu mengorganisasi apa ritual seperti itu pasti banyak gunanya. Nah, cuma tinggal kamu mikir ya, sedikit perhitungan nih. Semakin kamu tahu, mungkin ada yang lebih efektif. Whatever, nanti kamu akan temukan sendiri. Mungkin ya tetap seperti itu, tapi mungkin juga ya sudah, saya nggak melakukan ini, tapi saya akan melakukan itu. Kamu akan tahu sendiri. Tapi yang intinya kalau yang di hati ini bersih, kamu akan bisa tahu apa yang harus kamu kerjakan. Urusannya selalu itu. Apa yang harus kamu kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Turing, beratnya upaya. Like that. So that's good. Makanya yang sebetulnya yang menyebabkan ini bisa terjadi juga karena suhu di sini begitu banyak aktivitas dharma yang suhu organize dari tempat ini. Makanya tempat ini betul-betul bisa menjadi gini dan kita semua menjadi apa yang menikmati, yang mendapatkan berkah dengan pengumpulan berkah semacam itu. Jadi, dalam Gandhabya Sutra ini tema yang akan muncul terus itu tentang kusala mula, tentang apa yang kamu sudah ada di sini, apa your currency yang ada di sini. Ini kalau ini is enough, you can achieve anything. Ini selalu about that. Makanya
waktu kemarin di diskusi umum saya tanyakan, kalau kamu misalnya begitu sedih, apa tuh yang membuat kamu keluar dari kesedihan? Kusalamu-lamu, apa daya berkah kebajikanmu ini yang memunculkan seperti ini. What a beautiful story, Leven. Nah ini untuk gagalnya ini hukumannya hanya batuk. So it's not, no, it's very good. Very good. Okay. Udah. So from this group, thank you. Selamat malam, Om, Suhu, teman-teman semua. Malam di Izin saya mewakili grup 6 untuk menjelaskan sedikit hasil diskusi kami. Kami sih lebih banyak di grup 6 membahas pengalaman. Contohnya kemarin Om ada bahas tentang Kiwi dan Otapa. gimana? Contohnya kemarin malam Om udah bahas tentang Kiwi dan Otapa. Om kasih contoh di hotel, misalnya Om tidak semena-mena memakai handuk yang di hotel. Walaupun itu gratis dari hotel dan sedikit sudah hak, itu juga dipraktekkan oleh beberapa orang di grup kami. Dan tapi ada juga yang mempraktekkan dalam hal beda. Dalam hal kan saya sudah bayar, misalnya dalam hati mungkin condiments ya kayak teh atau apa, atau yang ekstra diambil terus dibagikan dengan dasar kepedulian, dibagikan ke apa, ke mungkin karyawan di rumah, pembantu bibi di rumah, atau satpam. Sure. Jadi apa? Jadi cetananya yang diurus. Karena kadang Cicinta juga berbagi pemahaman dhamma itu harus perlu didukung oleh pengalaman. Jadi makanya kita banyak bahas tentang pengalaman. Cicinta menjelaskan, ambil contoh seperti kayak pujaknya kan tadi enak sekali Om. Cuman kalau kita cuma bilang enak sekali ya kita kan juga nggak tahu rasanya seperti apa persisnya. Perlu kita cicipi dulu maksudnya. Jadi itu kenapa kenapa kita banyak diskusi di kita tuh banyak menyangkut tentang pengalaman. Yang enak sekali apa tadi? Rujak. Oh, rujaknya. Yes. Rasanya enak sekali kan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, is beyond words. Sometimes we have to practice to understand. Tapi yang berlawanan juga sebetulnya juga betul Om. Kayak kemarin Om menjelaskan tentang saya mencuri gitu. Kalau kita nggak pernah mencuri juga kita kan nggak tahu mencuri itu seperti apa. Kayak it's beyond our comprehension. Alam. Iya. Karena iya. Jadi terus dari sana saya sebetulnya lumayan skeptik kayak apakah betul ya? Mungkin itu juga karena saya sendiri. Cuman apakah itu nggak bikin kita naif? Cuman dari grup kita, Cihani memberi contoh pengalaman dia sendiri bahwa dia juga dulu pernah di sekolah ya, Cihani. Di sekolah dia ada satu pihak yang mungkin menyalahgunakan anggaran. Cuman Cihani tidak pernah sama sekali negative thinking. Dia ya mungkin dia cuman anggap ya udah emang uangnya belum dipakai, belum diperlukan. Nggak ada kayak negative thinking sama sekali nggak ada. Terus juga ketika sudah mau dicurigai pun yang muncul tuh cuma meta. Cuman kayak mungkin orangnya tuh lagi butuh pada saat itu. Jadi tidak ada kata-kata kasar yang keluar kayak lu nilep duit lu atau apa itu sama sekali nggak ada. Cuman ya kayak understanding. Beautiful. Jadi tapi ya saya juga menyimpulkan, saya juga sambil dengar sih sambil menyimpulkan ya. Terus kadang-kadang saya juga masa the teaching is very beautiful and profound. Tapi kadang-kadang berhenti di beautiful and profound juga not much use ya Om, mungkin ya Om. Karena kayak Suhu pun juga tadi berkata kayak misalnya tentang Adwaya, it's very beautiful and profound. Cuman bagaimana kita menjelaskannya kepada umat, kayak umat yang diwihara, mestinya karena mungkin kita tidak setampil Om ya, Om bisa menggiring kita ya, bisa mengayomi kita. Sedangkan kalau kita di posisi yang kayak, the teaching of the Buddha is so beautiful, you should know this, it's good for you. Tapi kadang-kadang kita menyampaikannya gimana ya Om? Itu mungkin juga Suhu juga mungkin bisa menjelaskan sedikit Suhu. Malam Om, malam semuanya. Malam. Yang tadi saya tanya ya, pembuka kan Om menjelaskan tentang Adwaya.
Nah, terus dari penjelasan Cicinta dan Ko Cimin gitu, bisa dirasakan, cuman saya pengen tahu gitu bagaimana cara kita menjelaskan gitu ya. Karena kan kalau yang kita jumpai kan beda-beda ya, dari tingkatannya, dari ya bisa lah dikatakan akademik, non-akademik gitu. Jadi gimana cara kita menjelaskan atau kata kunci atau tolak ukur lah supaya ada benang merah dengan contoh yang kita berikan. Beautiful, beautiful. It's very true. Sangat benar, sangat benar seperti itu. Dulu ya, rupa-rupanya 25 tahunan yang lalu, saya diberitahu ini sama teman-teman ini. Saya diminta oleh Lama Zopa Rinpoche untuk membantu karena ada a boy dari Indonesia yang ingin membuat center untuk belajar Buddha Dharma. Saya tinggalnya di Australia, this boy ini dari Indonesia. Minta apakah mungkin membuat suatu center di Jakarta. Saya dipanggil oleh Lama Zopa Rinpoche, bilang gitu. Terus bilang, you do that. Saya bilang, me? Saya nggak pernah ngomong. Atau mau ngajar gimana, apa yang mau diajarkan. Saya nggak ngerti, sama sekali nggak kepikiran. Tapi karena yang minta Lama Zopa Rinpoche, saya nggak mungkin bilang no, right? Makanya saya nggak berani minta ke beliau. Sebab kalau beliau ngomong dan kita nggak jalankan, itu seperti apa gitu rasa salahnya ya. Makanya saya malah nggak pernah minta. Tapi ya masih aja berkali-kali beliau ngomong, you do it gitu. Karena itu mungkin for my benefit juga ya. Makanya saya lakukan, Bu. Tapi waktu itu nggak kebayang sama sekali mau ngomong apa. Mau seperti gini. Ya, itu kan yang dipersoalkan bagaimana caranya. Don't worry. Nanti yang ada di dalam hati itu, you want to benefit, kepingin memberikan semua. Nanti tahu sendiri. Pasti tahu sendiri. Dan yang sangat indah, orang mau berbagi dengan orang lain, itu membuat kita lebih ngerti. Karena kita harus mengorganisasi di pikiran kita dulu apa yang harus kita paparkan. Jangan khawatir. Kalau memangnya tidak ngerti, tidak usah nerangkan mengenai Advaya. Tidak perlu kan. Misalnya kalau belum ngerti. Tapi pada suatu ketika, kalau ngerti. Kalau saya boleh terus terang ya, saya tadi pagi itu senangnya luar biasa. Karena akhirnya saya heran sekali dalam satu pagi ini, meski karma kalian. Nah, dalam satu pagian kita bisa menjurus ke sana, itu saya senangnya luar biasa. Karena saya lihat di wajah kalian, ya kalian bertanya-tanya mestinya. But I think you know it, you with it gitu loh. Kamu dengan yang saya terangkan, karena tujuan saya itu kepengennya nanti memang ke sana gitu loh. Sebab ini yang buku ini akhirnya ini beda sekali. Makanya dalam buku ini disebut, ajaran ini disebut ajaran rahasia. Ya, rahasia nirdesa, right? Secret teaching. Artinya hanya diberikan ke muridnya yang sudah terkondisi, yang sudah ngerti tentang ini. Nah yang luar biasa ini, kalian ini nangkapnya seperti just like that. Bahkan sebetulnya boleh dikatakan waktu kita omong-omong waktu Zoom itu berkali-kali, ya Teddy itu sampai ngomong gitu, sebetulnya ajaran ini kita banget gitu loh. It's very us, karena dari dulu yang diomongkan ini juga kan. Tapi kita nggak pernah punya teks yang urut-urut sampai gini. Yang kita punya apa? Borobudur. Nah, Borobudur, ajaran Borobudur dengan sutra-sutranya semakin diajari exactly this. Dari depan sampai 180, 81. Nah, makanya
jangan khawatir. Nanti pada waktunya kita akan bisa keluar. Ini ya yang namanya paramita. Paramita ini istilahnya penyempurnaan. Yang dimulai pertama dengan dana paramita, sila paramita, ini nanti pelan-pelan semakin kita tahu, semakin kita bisa memberi begini, tapi jangan khawatir. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Tidak semua orang harus seperti yang Denny katakan. Meskipun kita tahu ini profound teaching ya, tidak harus loh semua orang tahu gitu. Padahal yang tidak profound pun kadang-kadang juga membuat orang betul-betul bisa tergugah, pikirannya tergugah pelan-pelan dan sebagainya. Kalau please don't worry, nanti pada waktunya, yang penting ini loh, itikat di hati. Saya akan berguna sebagai sebab pemberian yang paling berharga. Ini pemberian seperti ini, pemberian dharma. Karena dengan pemberian dharma, orang akan merubah cara pikir mereka. Kemudian dengan rubahnya cara pikir, mereka merubah keberadaannya, cara bertindaknya, cara begini. Makanya Lama Drom ini murid dari Dibangkara Sri Nyana ini dikutip pada suatu ketika beliau lihat gitu ada orang sangga member juga biku gini lakukan namaskara 1000 kali gitu ya. Lalu dia bilang ke Lama Drom, wajah di namaskara. Lama Drom, ya namaskara baik, tapi saya kira kok lebih baik menjalankan dharma. Terus orangnya, mungkin enggak ini loh, mungkin enggak prostration. Mungkin saya harus belajar sutra nih. Ya belajar sutra. Lalu dia ngomong ke Drom Tomba, saya sekarang tidak cuman prostration, saya juga belajar sutra. Drom, ya belajar sutra itu baik, tapi lebih baik jalankan dharma. Terus, mungkin saya harus pakai puja segala macam, bikin puja besar, pakai mantra segala macam. I know. Sekarang saya pakai puja, pakai mantra. Lalu Lama Drom juga ngomong, ya itu juga baik, tapi lebih baik jalankan dharma. Lalu orang ini akhirnya biku ini sampai tanya, ya saya mohon petunjuk apa sebenarnya menjalankan dharma ini. Jawabannya simpelnya luar biasa. Menjalankan dharma adalah hidup tambah dekat ke kenyataan. Semakin kita hidup lebih dekat dengan kenyataan, artinya apa? Semakin hidup kita ngerti. Tadi ya, kita membicarakan mengenai 3 ciri-ciri, right? Yaitu semuanya itu selalu berubah-ubah, ya, dan semuanya itu tidak mungkin bisa memuaskan semuanya. Dan ternyata tidak ada yang namanya aku yang seperti ini 3 kenyataan. Ini yang namanya tilakana, trilaksana, 3 ciri keberadaan kehidupan. Ini loh kenyataannya itu seperti ini. Semakin kita hidup dekat dengan prinsip ini, itu dharma. Tapi mulainya juga harus dengan seperti itu, yang berdoa, terus namaskara dengan begini. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa hidup dekat dengan 3 kenyataan ini. Semakin kita dekat hidup dengan ketiga kenyataan ini, hidup kita akan lebih berarti, akan lebih. Jadi apapun yang kita lakukan, itu kalau kita mulai, makanya landasannya apa? Landasannya adalah kepedulian tadi yang saya katakan. Kalau kita peduli, kita usahakan, mungkin tidak tentang adwaya ya, tapi ngomong apapun nanti penjurusnya bisa ke sesuatu yang membawa manfaat gitu. So please, that's beautiful. You know, you have to do that. It's very good. Oke, ya. Cuman itu, ya good.
Selamat malam Om, Selamat malam. selamat malam Sufu dan teman-teman semua. Eh, saya Ini udah bersyukur ya. kedengaran, Su. Malam. Saya langsung lihat jam. Oh, ya. Ya, silakan. Tadi grup kita ada berdiskusi tentang aku. Mm-mm. Jadi pertanyaan saya, apakah dengan pemahaman aku ini bisa nggak diterapkan dalam dunia bisnis? Oh, very much. Jadi teman-teman sharing ya bisa. Seperti jika kita menjual satu barang, kita cuannya 20% ya. Mm. Dan pembeli ini setuju dengan harga kita, padahal harga kita lebih mahal. Mm. Nah, kita harus memikirkan bagaimana 20% itu juga untuk orang lain. Dan merasa berkecukupan akan 20% itu. Mm. Terus dalam attitude kita ya, kalau misalnya kita tidak merasa tidak berkecukupan, bisa aja kan, kenapa sih kita nggak naikkan harga aja sampai 30%, 40%. Nah, itu akan menimbulkan rasa tidak puas ya. Dan terjadinya duka. Itu mungkin sharing dari... Ini benar sekali. Jadi gini loh, ya. Kalau kamu persoalannya itu bukan 20% atau 40%. Saya baru dengar dari Gita Wirjawan. Tahu ongkos bikin iPhone? iPhone harganya berapa? Di sini, hah? Harganya kan, dia bilang ongkosnya ini di bawah $100. Berapa persen itu? Intinya gini, jangan sampai kita dalam hidup ini dengan dasar merasa tidak berkecukupan, ini lalu mengambil kesempatan, merugikan yang lain, membuat yang lain gini. Tapi dari segi bisnis, kalau memang pasaran bisa nerima sekian, why not? Asal dalam hati kita fair. Ya kan? It's fine. Misalnya, kalau dengan, misalnya susu kedelai gitu ya. Kalau yang biasa sekian, tapi kita package-nya sekian, kita dijual mahal dan orang mau bayar gini. Sebab yang memutuskan itu ternyata bukan kamu loh. Yang memutuskan konsumernya. Kalau konsumernya nggak mau, misalkan kamu 5% juga nggak bisa. Ya, jadi, dan lucunya kalau ada sense fair, mengapa kok orang mau beli iPhone segitu panjang? Meskipun mereka tahu harga, pokoknya kuncinya tahu dia. Harganya berapa, ongkosnya berapa, kok kenapa bikin iPhone? Yang dibayar adalah idenya, usahamu, creationmu di sana. Nah, di sini itu loh yang, makanya lukisan ini kadang-kadang nggak apa. Dan yang paling contoh yang paling tragis itu berlian gitu misalnya. Berlian ini in itself itu harganya nggak ada sebetulnya, kecuali untuk motong karena panas sih. Tapi karena ada sekongklan dari De Beers and all this, memutuskan diberi sertifikat, dikasih ini berlian itu memiliki harga yang seperti itu. Kita kan yang penting gini, jujur dalam hati, tidak mau merugikan yang lain. Tapi kalau kamu percaya bahwa ini harusnya kita 2000% pun untungnya tidak apa-apa sebetulnya. Betulnya tidak apa-apa. Iya kan? Makanya
dikatakan, apalagi yang dikatakan karena dengan semakin kita mengerti semakin ini sebetulnya bisnis semakin gampang karena dasarnya fair. Dan kalau kita fair, urusan menghargai itu biasanya successful. Biasanya. Oke. Selamat malam Om. Selamat malam. Selamat malam Suhu dan teman-teman. Menambah sedikit boleh Iya, Om? iya, iya, boleh aja. Menyambung yang disampaikan Cici tadi dan yang Om jelaskan soal fairness di dalam berbisnis. Nah, mungkin juga saya sempat ngobrol dengan Cik Sinta di kamar ya kemarin atau pagi tadi saya lupa. Saya bilang saya bawa coklat itu, Cik saya bawa coklat itu. Cuman coklat ini coklat lokal yang fair trade juga karena mempekerjakan orang-orang petani-petani lokal langsung dipanen. Sedangkan saya juga mulai lebih aware dengan hal-hal seperti ini. Dulu saya gemar banget coklat, tapi setelah saya tahu bahwa coklat-coklat yang di luar negeri itu ada beberapa brand yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur, jadi itu eksploitasi tenaga kerja anak-anak kecil gitu. Termasuk tadi menyinggung soal cellphone ya, ada yang parts-nya itu juga dikerjakan oleh anak-anak kecil di bawah umur yang sudah dipekerjakan. Mereka harus menambang tanpa ada standar keselamatan, tidak ada asuransi dan they are being exploited gitu karena memang gaji mereka karena masih di bawah umur sangat sedikit, bahkan orang-orang tua mereka juga dipekerjakan dengan gaji yang sangat tidak layak. Nah, itu yang saya pikir juga hal-hal seperti ini ya Om yang menjadi pertimbangan kita untuk consume something gitu Om. Itu sih, jadi tidak hanya sekedar mengambil keuntungan kalau pihak sana merasa, oh aku oke kok dengan ini, tapi melihat di belakangnya di production-nya ternyata juga ada pihak yang dirugikan. Oke, saya jadi advokat ya. Terima kasih ya Om. Iya, Ini hanya saya jadi advokat nih untuk Willis. Willis jangan ditaruhkan dulu. Saya pengen Willis baik jawab. Om, baik. Anak-anak yang disebut bawah umur dan yang kerja begini, Iya. karena apa kira-kira? Iya, karena kondisi ekonomi, Betul, kebutuhan. betul. Right, Ya. just stop it there. Lebih baik mana? Dia kerja dapat seperti itu, bisa membantu keluarga, atau lebih baik dia nggak kerja? Kalau saya Loh, menawar, jangan bilang kalau kamu. ya, Jadi pendapat Willis, ya, baik mana yang it's okay. Ini pasti akan jawaban Willis Ya, kan, pendapat Willis kan. Anak-anak kecil yang dikerjakan seperti itu karena butuh, right? Karena ekonomi dan untuk keluarganya, bawa uang untuk keluarganya. Terus itu kalau dia nggak kerja, apakah itu lebih baik daripada kerja hanya bayarnya sedikit? kalau saya tidak boleh kalau begitu pertanyaannya, barangkali dari sisi ini memang lebih baik dia bekerja ya Om. Tetapi apakah tidak lebih baik bahwa ada orang yang terlibat di dalam production itu yang memikirkan juga kesejahteraan mereka, menjadi voice of the voiceless misalnya seperti itu Om, menyuarakan itu hak betul, mereka. itu betul dari segi, makanya saya bilang saya jadi advokat nih ya, I take a position, belum tentu ini how I think, cuman saya ingin ini loh di dunia ini susahnya seperti ini. How do we know itu mengambil kesempatan, bukan memberi kesempatan. How do we know itu merugikan?
bukan sebetulnya mendukung begini. How do we know bahwa mereka itu suffer? Tapi bukannya mereka itu senang kerja di pabrik coklat. Misalnya. Ya. Ini is very difficult. Very difficult. Jadi konsep of fighting justice dalam Buddha Dharma ini nggak ada loh. Yang ada karma. Nah, karma ini disalah mengertikan. Bahwa ya itu sudah, itu karmamu. Bukan. Nah ini di sini ini karmanya banyak orang. Termasuk yang membuat policy. Kalau kamu membuat policy, tujuannya ini mengambil keuntungan di sana, then it's a bad policy. Tapi kalau kamu membuat policy, ini ada coklat, saya akan keluarkan. Cuman ini ada penduduk yang banyak anak-anak yang sebetulnya bisa mengerjakan pekerjaan itu dan mendapat income. Dengan demikian saya bisa menjual coklatnya at that price, sehingga ini bisa untung, ini win-win. Misalnya, saya begitu. Itu beda dengan Nestle yang mau bisa jual coklat atau Lindt yang juga begitu banyaknya keuntungan, kemana-mana cari justru orang yang paling murah. Pertimbangannya seperti ini di Australia, di tempat saya tinggal, ya. Hampir 80% lah pegawai McDonald dan pegawai Hungry Jack's itu di bawah umur 16. Why? Jelas, cheap. Kata layak ini belum tentu gampang didefinisikan, Willis. Yang namanya layak. Itu semuanya anak kecil. Tapi yang antar situ orang tuanya nih, pakai mobil, anak kecilnya keluar di sini. Mengapa? Karena tanpa anak kecil ini, they don't make money. Kalau they don't make money, they don't open the shop. Karena gaji di Australia ini luar biasa tingginya. Right? Makanya harus di bawah 16 gitu. Terang-terangan gitu. Willis mestinya pernah terbang dengan Singapore Airlines, right? Cantik-cantik ya, pramugari ya. Ramping-ramping. Dan muda-muda. Itu kalau dia pernah terbang dengan Scandinavian Airlines. Scandinavian. Itu hampir seperti nursing home flying gitu. United juga Om. Hah? United juga. Nah, kalau United lebih-lebih lagi, tapi Scandinavian Airlines ini hampir semuanya tua-tua semua. Karena perjanjiannya begini, makanya kadang-kadang mau minta apa-apa kasihan. Kejadian. Dua-dua beda. Ini two case yang harus kita lihat. Makanya it's so hard to judge. Ya, yang Scandinavian Airlines punya perjanjian bahwa sampai dia resign nggak boleh di-sack, right? Tetap kerja meskipun tuanya seperti apa terus. Singapore Airlines pada waktu nanda tangan kamu ngerti nih, paling kamu kontraknya sekian tahun, kalau kamu sudah, makanya betul-betul they asked to resign. Dan dikatakan kalau kamu appearance-nya tidak memenuhi ini, artinya kalau pakai sarung kelihatannya seperti balon, nah kamu mulai dipersoalkan nih oleh mereka dan sebagainya. Which one is right? It's very hard, right? It's very hard. Makanya kalau kita menggunakan standar manusia, ini it's difficult, karena itu juga tidak difficult, karena dalam Buddha Dhamma diterangkan, yang namanya objektif ini tidak ada. Ya ada nanti besok atau lusa, kita mulai belajar yang namanya objektif. Now we're gonna talk about that, right? Tapi yang penting karma. Apapun yang kamu putuskan, kamu pasti terima imbasnya. Jadi kalau attitude dan kita nggak ngerti loh, itu benar atau salah. Ya kan, live, ya. Kita kan nggak ngerti. Betul, kalau adanya
Amerika bisa beli barang-barang begitu murah, yang di China ini katanya forced labor segala macam, urusan cotton, urusan kapas, dikatakan Xinjiang ini ada forced labor, makanya gini. Padahal absolutely 1000% lies. Nggak ada forced labor. Ya yang kerja Uyghur kaya-kaya semua. Semua pakai mesin sekarang. Cuman Amerika kesaing. Caranya nutupnya gimana? Itu forced labor, pakai kampanye sana. Bayangkan, totally di Amerika 3 billion hanya untuk propaganda against China gitu misalnya. Saya bukannya bantu China ya, all that. But the world is like that. Makanya samsara, right? Makanya begitu banyak penderitaan. You creating karma like this all the time. Makanya entah bagaimana ya, saya dengar misalnya Xi Jinping mengomongkan common prosperity. I really believe him. Bahwa dia itu betul-betul ingin supaya lebih merata karena dia lihat di Amerika itu jenjangan sosial luar biasa. Makanya dia nggak mau niru itu, oke kan? Nah, itu dikatakan authoritarian. Right? Yang di sini namanya demokrasi. But how do we know? We don't know. Makanya gini lah. Apakah berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa? Seperti yang Willis katakan. I will suggest to you something, right? Kita bisa ngomong mengenai itu, mengenai kelayakan pembayaran anak-anak bawah umur gini-gini. Apakah bisa benar-benar kita paling nggak beli coklat yang dari itu, kan? Paling nih. Efeknya is it big? Not really. You know. Apakah kamu bisa kampanye sekian rupiah? No. Tergantung coklatnya. Kalau ternyata coklatnya enak, murah, dan ini memberi penghidupan untuk anak-anak kecil, win-win-win. Cuma kita nggak ngerti nih. So what can we do, by the way? Kita memastikan cara hidup kita itu yang fair. You know, we think we can do it. Tanpa ada penolakan, tanpa ada judgment, antara begini, we can do something. Bukan berarti kita akan membenahi yang lain. Bukannya berarti kita nggak peduli dengan yang lain. Peduli semacam itu it's the right thing. Tapi kalau kita lalu timbul dari sini menghakimi mereka, particularly kalau kita membenci mereka, then something wrong. Tanpa tahu seperti apanya. Ya, bukan saya membantu yang kapitalis atau apa, enggak loh. Makanya saya bilang kan, saya jadi advokat nih. I will talk to you. Yang hati-hati. Pilih yang bisa kita kerjakan. Ya, sebab ini nanti tambah lama, tambah gini. Mempunyai idealisme seperti itu. Gini. Sebab pada dasarnya, Buddha itu ngomong bahwa the world itu is not fair. Makanya Buddha nerangkan karma wibanga, tapi ciptaanmu sendiri. Masing-masing sendiri. Apakah kita ngomong, ya itu karmanya lah, lahir di situ makanya bayarannya sekian. Even though it's true, cuma not right to have that kind of attitude, gitulah. Harusnya seperti ini. Makanya saya pernah cerita, it's better to have this heart that is more accepting rather than ini. Sebab di dunia Willis nggak akan berhenti seperti itu. Jadi jangan punya lalu kita menjadi bitter, kita menjadi itu juga nggak bantu. Terima kasih Om. Siap. Iya. Oke. Sekarang kamu tahu saya sosialis. Oke. Next, udah. Oke. Udah hampir jam 10. Oke, cepat. Malam Om Salim. Sangat malam. Sangat Coba.
Tadi kita ada diskusi tentang 10 kamu aku salah. Ya. Aku salah. Ya, salah satunya itu mengenai tentang apa yang kita pikirkan tuh terkadang sulit sesuai dengan apa yang kita ingin ucapkan. Apa yang kamu pikirkan? Gimana? Apa yang kita pikirkan seringkali tidak sama dengan apa yang kita ucapkan. Oh, Nah, seperti contohnya ini, di dalam hati saya ini, saya anggapannya orang ini jahat, contohnya. Tapi di mulut saya tuh saya bilang kepada orang-orang tuh, oh ini orangnya baik. Tapi saya sendiri itu sebenarnya nggak bisa menerima. why did you do that? Untuk di-accept oleh, Oh, for you think. ya. Jadi supaya saya nggak menganggap orang ini jahat dan bisa di-accept oleh orang-orang sekitarnya. Nah, Bantu orang yang jahat ini. bukan begitu. bukan begitu. Bukan Oke, begitu. oke. Jadi kalau saya mau bilang ke orang-orang kalau Seperti Leven. tuh, ya lebih kurang hampir sama sih. Terus? Itu kan akan merusak image-nya Oh, sasi. si orang itu. iya. Dan otomatis merusak image-nya saya. Dan kalau misalnya saya berkata seperti apa yang di dalam hati saya. Iya. Terus? Jadi- Jalan keluarmu? Jadi ini yang mau saya tanyakan ke Om gitu. Heeh. Maksudnya apakah kita harus mengutarakan isi hati kita apa adanya atau ya, tetap begitu saja untuk menjaga image-nya si orang ini dan menjaga image-nya saya. Apakah choice-nya hanya itu? Apa salahnya kalau kamu tidak berkata apa-apa? Kalau misalnya ditanya kan mau tidak mau kita harus berkomentar juga. Kenapa? Kalau ditanya kan mau nggak mau kita harus berkomentar Om. Oh, kamu bisa dong berkomentar yang secara skillfully. Ini jawaban yang sebetulnya sangat elementary, but fundamental principle. Ini sebetulnya di belakangnya ada terusannya. Mengatakan hal yang tidak sesuai dengan keadaan untuk keuntunganmu. Nah, ini ada terusannya. Ini tidak diomongkan dalam Dasa Kusala Karma, tapi it's implied. Seperti tadi ya, ngomongkan begini, apakah kamu harus ngomong bahwa ini cuan saya 20% untuk gini? Do you need to say that? No. No. Tapi kalau kamu di Jakarta, yang namanya Mangga 2, itu isinya teknik penjualan itu, ya sudah ini rugi, untuk membuka ini kamu begini. It's definitely a lie. Kalau rugi mesti nggak. Kalau rugi nggak jadi beli dah, saya nggak mau merugikan saya gitu kan. Atau apa? Nah, intinya sebetulnya sederhana. In life itu intinya kalau bisa kamu bantu yang lain nggak bisa merugikan. Terus kamu bilang, apakah ini harus berbohong hanya untuk begini? Doesn't sit well with you, right? Sebab kamu tahu pada dasarnya begitu, itu yang dirugikan kamu loh. Karena sedikit banyak kamu mengadakan begitu, itu kamu yang untung. Bukan orangnya ini kan. Supaya kamu dianggap ini atau dianggap itu, and all that. Just slowly, makanya kadang-kadang pertanyaan yang biasa, Buddhism 101 ini, terutama di SD, tanya, apa istilahnya white lies? Iya, apa kabar gitu? Oh, fine, it's all fine. Padahal di dalamnya kamu, gitu kan. Terus kamu, udah lama nggak ketemu, kapan-kapan mampir dong, gitu. Ya. Nanti kalau ada kesempatan saya mampir. Dua-dua bohong. Yang satu memang nggak mau mampir. Yang satu tahu dia nggak mau mampir, tapi harus menawarkan supaya mampir, gitu, supaya dianggap orang aturan, gitu kan. Itu kalau itu hanya sebatas dalam interaksi kemasyarakatan, it's okay. Tapi kalau itu become your habit, then it's not good. Sebab kamu akan kemana-mana nganggap kalau orang ngomong, how are you? Gini, ini cuma basi-basi. Oh ya, fine. Gitu, padahal orangnya beneran. Tanya gini,
Dan seterusnya kamu akan menganggap semua orang itu bohong ke kamu karena kamu biasa bohong. Ngomong gini, ini lo ruginya, right? Lain kali kalau kamu mau ketemu orangnya ngomong gini, ini jangan-jangan orangnya sebetulnya gini, dia ngomong ini cuma paise aja atau gimana. Yang rugi kamu loh. Nah, dengan ruginya kamu berbuat sesuatu, mungkin harming other person. Jadi urutannya seperti itu. Sebetulnya you can think about that, karma is not really complicated, tapi sebetulnya quite straightforward. Cuman kita ini kadang-kadang punya courage atau enggak, wisdom sebetulnya, atau punya kewaskitaan ini. Terus Om ada tambahan nih. Tadi Om ada sempat bilang tentang habit gitu ya. Ya, Kalau white lies itu dijadikan habit itu kan akan nggak bagus ya jadinya. bukan nggak bagus, karena nggak skillful. Karena nggak skillful. Maksudnya Itu nanti efeknya belum tentu nyaman. Jadi maksudnya ini lanjutannya dari dunia pekerjaan sih, kalau yang saya lihat ya. Kan teman-teman saya tuh misalnya ada perlu izin untuk interview lah biasanya. Cuma kan biasa dari manajer, kalau kita mengatakan ingin izin untuk interview kan tidak dikasih. Jadi pada umumnya staff-staff itu pada bilang, beralasan dengan berbohong ke ATM, ke rumah sakit, ke ini dengan alasan yang lain gitu agar diterima. Apakah itu termasuk white lies yang ya termasuk habit sih kok bisa dibilang. Yes. Apa itu termasuk tidak skillful gitu. Loh, anggapannya dia skillful kan? Karena kalau nggak begitu nggak dapat anggapannya dia gitu. But I think belum tentu itu membawa keuntungan. So, kalau kamu benar-benar mungkin punya keberanian gini, saya bilang ini sebetulnya saya itu di interview begini ngomong. Mungkin kamu disemprot, mungkin loh. Tapi mungkin juga tidak loh. Tapi dengan demikian mungkin malah yang sana lebih respect. Hah? Kamu mau interview? Kenapa? Ya sudah, kamu mau di sini, saya tambahi gajimu. Nah, ya kan, mungkin kan, karena yang baik, pokoknya gini dah, kamu tanam biji semangka, tumbuhnya pasti semangka nih, nggak bisa pohon jeruk, right? Please remember that. Jadi kalau kamu tujuannya nipu, pasti hasilnya nggak bisa baik. Kalau ada hasilnya baik, bukan berarti dari nipumu loh, tapi mungkin ini dari karmamu yang dulu. Right? Jadi kamu kelihatannya, loh orang ini penipu kok, kamu lihat, koruptor kok bisa kaya, bener gini, apa kok koruptor? Orang yang menyaroni gitu misalnya ya. You know, kok bisa gitu kan? Gini. Ya, itu bukan berarti dari just this lifetime. Nah, kalau kamu baca karma ini begitu pandainya caranya nerangkan, you cannot escape. Nanti kalau kamu punya waktu baca buku di sini mengenai karma, bukan mengerikan loh, tapi sih wow, you got it. Atau kamu akan merasa bahwa karma ini they got you. Checkmate. Kamu mau kemana-mana ketatap dengan hukum ini. Bukan hukum, prinsip ini. Karma itu bukan hukum. Karma itu prinsip tentang ada segini. Jadi kamu belum tentu loh. Yang namanya skillful. Tapi berani atau tidak kamu. Oh saya bisa cerita banyak teman-teman yang di sini ini. Sekarang kalau nggak salah CFO dari perusahaan ini, perusahaan gede. Perusahaan gede. Mina CFO sekarang ya. Assistant atau apa, quite high up. Di salah satu perusahaan yang paling gede di Australia. Prinsipnya nggak mau bohong. Disuruh bosnya, yang lain-lain nurut, dia yang nggak bisa. Ini gini nggak baik untuk perusahaan. Kamu harus declare gini-gini. Dipromote. Promotion. You never know.
Kalau saya ambil risiko, begitu lebih baik kamu ambil risiko jujur. Because you never know. Hah? Of course, of course, of course. Dengan adanya begitu kamu bisa lihat dan belum tentu loh. Belum tentu kalau kamu terus bisa juga. Alih-alih kamu ditambahi gajimu. You got this, kamu minta interview. Sudah, enggak usah minta interview, kunci kembalikan. Ambil the rest of the month. Bisa loh. Itu disaster untuk kamu atau enggak? Belum tentu juga. Begitu kamu dikeluarkan, kamu lihat, loh, ini ada kesempatan gini, kamu kecil gini, you become good. Om, Iya. tadi Om ada bilang kan kita harus take a risk gitu ya. Jadi kalau kita beneran sudah take a risk dan rupanya bukan dipromot malah dipecat. Nah, makanya yang saya ngomong, belum tentu loh. Pada suatu hari, konglomerat dari Denmark, namanya saya lupa, di interview gitu. Konglomerat tanya, ternyata dia itu baca nulis saja nggak bisa dulu. Lalu interviewernya ini ngomong, Sir, kamu nggak bisa sekarang kaya raya konglomerat begini tanpa bisa membaca dan nulis. Seperti apa ya kayanya kalau kamu itu bisa baca dan nulis, Pak? Jawabannya dia, kalau saya bisa baca nulis, saya jadi tukang pos. Karena keinginannya hanya ingin jadi tukang pos. Tapi karena nggak bisa baca alamat, dia harus berjuang, bertualang jadi konglomerat. You never know. You never know. Bahwa sesuatu yang kita anggap disaster, not always. Oke, Oke, clear. wah, good, alright. Oke. Om, saya mungkin tambahin dari saya juga tadi ada membahas. Jadi dari kemarin sampai hari ini kita selalu mengatakan tentang bodhicitta, kemudian kita hendaknya berbuat sesuatu untuk orang lain. Tetapi saya nggak dengar satu kata pun mengenai empati. Nah, ini menurut Om bagaimana menjabarkan ini? Empathy is dangerous. Karena dasar empati ini emosi. Empati ini by definition menempatkan dirimu di sepatu orang lain. Kamu betul-betul loh, betul. Saya nggak bilang bad, saya bilang dangerous. Karena dengan kamu empathy, itu base-nya emotion, right? Kamu lihat misalnya Willis dengan anak-anak kecil gini, kalau empathy, kamu merasakan begini, she can become very upset, very angry about that. Ini kalau empathy. Tapi kalau compassion beda. Bedanya, kalau kamu dengan empathy based on emotion, kamu menempatkan seperti orang itu, kamu hanyut loh sama dengan orang itu. Mengapa kok banyak dokter spesialis yang bunuh diri? Mengapa banyak nurse yang bunuh diri? Karena melihat penderitaan, empathy like this. Makanya di tempat kerja saya, we teach about compassion. Compassion itu ingin mengambil penderitaan orang lain, tapi ada lanjutannya ini, sebisa saya. Right? That is a huge difference. Sebab ini based on knowledge bahwa apalagi kalau dari segi Buddhis, yang namanya compassion, you know at the end sebabnya apa kan? You got it? Thank you. Yeah. Yuk, sudah? Oke. Thank you. 2 menit sebelum jam 10. It's amazing.
Coba kita 2 menit duduk dengan sendirinya, dengan bersyukur. Apapun yang kita kerjakan ini akan mengumpulkan begitu banyak daya berkah yang membuat kita begitu bahagia hari ini bersama-sama. Tapi kita juga menyadari betapa banyaknya orang-orang yang justru lebih membutuhkan daya berkah semacam ini. Maka dengan tanpa rasa sayang sedikit pun, apa yang kita kumpulkan hari ini, kita berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Mereka-mereka yang pada saat ini mengalami kegundahan, yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun secara mental, mereka yang merasa putus asa, merasa sendirian, apapun yang mereka butuhkan, semoga dengan daya kebajikan yang kita kumpulkan, yang kita berikan kepada mereka ini, saat ini semuanya menjadi penawar, penangkal penderitaan mereka. Jangan cuma berandai-andai, coba bayangkan kita benar-benar akan memberikannya ke mereka seandainya ini bisa terjadi. Terutama di tempat ini disaksikan oleh para Buddha. Harapan kita semoga daya berkah yang kita berikan ini bisa dilipat gandakan dan menyentuh lebih banyak orang-orang yang membutuhkan. Dengan rasa terima kasih, bersyukur dimungkinkannya kita bersama-sama di sini hanya ingin membuat hidup ini lebih bermanfaat, hanya ingin menjadi orang yang lebih berguna. Hanya ingin menjadi orang yang lebih peduli. Om Awikanamastu Mugi Rahayu Sagung Tumate. Om Rugi Sagung Tumate. Om Awikanamastu Mugi Rahayu Sagung Tumate. Semoga semua halangan seketika ini juga menghilang dan semoga semua makhluk mengalami kerahayuan. Terima kasih. Selamat malam.